of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. I'm Bishop Dr. Insignio Joseph Siga. I am Reverend Christina Laudin. I am Reverend Andreas Hong. Welcome. Welcome Welcome to Assemblies of Christian. Assembly of Christian. Assembly of Christian. Assembly of Christian. Assemblies of Christian Malaysia. Unity in the Spirit. Puji nama Tuhan Yesus sebab Dia yang layak disembah. Shalom semua. Dalam kesempatan ini Bishop Josiah ingin memberi pengajaran pada Anda tentang neraka, tentang alam maut, jurang maut, Hades, Gehenna, dan segala sesuatu tentang dunia orang mati. Saya percaya ini merupakan satu wahyu dan inspirasi Roh Kudus yang amat penting buat setiap anak-anak Tuhan untuk mempelajarinya, di manakah kita akan berada setelah meninggalkan dunia ini. Well, haleluya dan puji nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom alaihim. Kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Warga negara kerajaan surga, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kepada murid-murid Kristus di seluruh rantau Asia, kepada jemaat-jemaat yang melayani, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan tahniah kerana Anda masih berada di dalam landasan kebenaran, fondasi iman yang teguh, dan percaya oleh iman kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada hukum-hukum Allah, lewat kekuatan urapan dan persekutuan Roh Kristus yang tinggal diam di dalam diri kita, menjadikan kita lebih dari pemenang, lebih berkuasa dengan kekuatan ilahi ini. Saya amat excited senantiasa
bersukacita setiap kala saya berada di dalam tatapan Anda. Era Mesias sudah berlalu dan kini satu era atau season, yaitu era Roh Kudus sudah bermula. Dan ini merupakan satu musim atau era yang amat bersejarah, di mana Allah Bapa terlibat dan Allah Anak Yesus Kristus terlibat, dan juga tubuh Kristus terlibat. Kenapa? Karena kini Kristus tinggal diam di dalam tubuhnya, yaitu jemaatnya, yaitu gerejanya, yang dipanggil tubuh Kristus, menjadikan Yesus sebagai kepala dan kita adalah tubuh. Dan Roh Kudus menginginkan dan Allah Bapa menghendaki, dan ini adalah penggenapan profetik doa Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa Roh Kudus itu akan diberikan oleh Bapa untuk memenuhi kehidupan para muridnya. Kisah ini terjadi dalam kisah pasal yang kedua untuk menggenapi nubuatan Nabi Yoel, bahwa di hari-hari terakhir, demikian kata firman Allah, akan dicurahkan Rohku kata semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat atau berprofeti. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan ilahi. Dan orang-orang tuamu akan mendapat penglihatan mimpi. Mari saya bawa satu lagi pernyataan firman sebelum saya melanjutkan pengajaran saya tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, selama 40 hari dan 40 malam, Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya untuk meyakinkan para muridnya bahwa dia telah menang atas maut. Amin. Dan dia telah hidup kembali. Dan dia kini pulang ke rumah Bapa di surga. Dan menjanjikan curahan pemberian Roh Kudus ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena dalam kesempatan ini hamba-Mu dapat berbicara kembali secara profetik tentang apa yang Engkau ingin nyatakan lewat Roh Kudus. Urapi hamba dalam kesempatan ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman secara oratori, wahyu dan inspirasi. Saya mohon Roh Kudus menyertai, mengurapi kesempatan ini. Dan saya mohon Bapa di dalam nama Yesus, supaya para pemirsa dan pendengar sekalian pun dapat memahami dan menerima kebenaran firman dan inspirasi Roh yang kami taburkan di dalam kehidupan kami, supaya pemikiran kami dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan, dan juga hati kami dapat menerima dan mengatakan ya, amin, dan mendengar lalu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Tahukah Anda bahwa setelah Yesus dibangkitkan dari kubur, dikatakan bahwa selama 40 hari dan 40 malam dia berulang-ulang menyatakan dirinya kepada para muridnya, dan akhirnya kepada 500 orang sebelum dia terangkat naik ke surga. Tetapi tahukah juga Anda bahwa walaupun tubuh Yesus atau kehidupannya, nafasnya, nyawanya itu telah hilang atau dia mati secara badani, tak kalah tergantung di kayu salib untuk menggenapi nubuatan Tuhan,
Dan ada sebab-sebab tertentu kenapa dia harus berada di perut bumi atau di kuburan selama 3 hari. Dan dia sendiri menubuatkan lewat wahyu Roh Kudus bahwa pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan selama 3 hari 3 malam? Apakah dia hanya tidur, berada di dalam kuburan? Oh, tidak, saudara. Alkitab menjelaskan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa di dalam kematiannya secara tubuh, yaitu pemisahan roh dan tubuh, dikatakan bahwa secara rohani, yaitu rohnya, nyawa Yesus itu hidup. Kematian kita tidak dapat mengingkarinya. Ia adalah pemisahan antara tubuh yang fana, tubuh jasmani dengan roh dan jiwa. Ia terjadi. Itulah yang dipanggil kematian. Karena kematian atau maut, baik kematian jasmani maupun kematian secara roh atau kematian rohani, adalah merupakan taringnya dosa. Tetapi dengan kebangkitan Yesus inilah membuktikan bahwa kuasa maut dan kematian tidak dapat menguasai anak Allah ini, Yesus Kristus. Haleluya. Selama 3 hari dan 3 malam inilah orang bertanya apa yang terjadi pada Yesus. Hari ini topik saya sebenarnya berbicara tentang alam maut. Berbicara tentang kematian. Berbicara tentang topik yang dipanggil neraka. Apakah itu neraka? Apakah beda neraka dengan alam maut? Ada beberapa ayat-ayat Ibrani maupun ayat Greka yang menyatakan tentang kematian, tentang alam maut, tentang neraka. Kata-kata seperti Sheol, pernah saudara dengar? Seperti kata seperti Hades, kata-kata seperti Tartarus, pernah saudara dengar? Kata-kata seperti Abyss, jurang maut. Nah, dalam kesempatan ini Bishop ingin berbicara karena saya sudah menyaksikan dan saya sendiri telah memberikan saudara sharing tentang surga. Bagaimana Tuhan Yesus seringkali menceritakan tentang kerajaan surga, tentang surga tingkat yang ketiga di mana Allah bertakhta, di mana itu menjadi tempat tinggalnya Allah. Dan yang dijanjikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, yang mengakui dosa dan juga menerima ketuhanan, kemesiasannya. Yesus berkata, hari ini Anda bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus adalah merupakan satu tempat atau park atau taman yang besar di bagian surga itu. Alangkah indahnya apabila anak Tuhan, hamba Tuhan meninggal di dalam Kristus. Malaikat Tuhan akan membawa rohnya dan jiwanya pergi ke rumah Bapa di surga. Di rumah Bapakku, Yesus katakan, ada banyak tempat tinggal. Rumah Bapa itu adalah surga. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, yang kita kenal dalam kitab Wahyu sebagai Yerusalem baru,
dengan ibu kotanya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan akan datang masanya Yerusalem baru ini, dunia yang baru ini, di mana ia akan turun dan bersatu dengan dunia, menjadi sebuah langit dan bumi yang baru. Tapi hari ini saya ingin menceritakan pada Anda tentang neraka, alam maut, dan saya mempersiapkan bahan ini begitu lama. Bahkan setiap kali saya membaca apa yang saya tahu dan apa yang Roh Kudus nyatakan, hati saya bergetar. Meskipun materi ini saya sudah sediakan hampir 2-3 minggu, tetapi barusan hari ini saya dapat menyatakan ini kepada saudara. Kenapa? Karena saya bergetar. Saya begitu tercabar. Bahkan banyak kali saya membaca ayat-ayat Alkitab dan pernyataan Yesus ini mencucurkan air mata. Kenapa saudara? Karena begitu real di dalam sanubari saya. Begitu menyedihkan buat mereka yang tidak kenal Tuhan. Tempat tujuan akhir bagi roh-roh dan jiwa-jiwa manusia yang berdosa, hukuman dan penderitaan yang kekal yang bakal dialami, yang diterima oleh jiwa-jiwa yang belum bertobat, yang hidupnya tidak menjalani hukum, tidak benar di hadapan Tuhan, moralnya bobrok, dan juga tiada pertobatan. Saudara, kadang ateis menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada neraka. Hei, mari saya beritahu, apa yang saudara lihat sekarang, langit dan bumi, bintang, udara yang tidak kelihatan tetapi boleh saudara nikmati, ada penciptanya. Allah Yehova, Allah Elohim, Allah Bapa yang kita kenal, yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya dalam 3 oknum secara jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Halik langit dan bumi menciptakannya. Dialah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang mengenal tetapi tidak bertobat, bagi saya, bila saya menyatakan tentang kisah neraka ini, saya tidak tentram. Saya menangis terseduh-seduh. Saya banyak bertobat. Saya katakan, Tuhan, ampuni dosa saya. Saya bertobat. Saya tidak mau masuk neraka. Yesus Kristus itu menjanjikan keselamatan. Dan saya himbau bagi mereka yang pertama mendengar saya berbicara tentang ini, bertobat. Ubah persepsi, ubah pemikiran Anda daripada pemikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan kepada pemikiran, hati, dan kehidupan, kelakuan, perbuatan, dan ucapan yang dibenarkan Tuhan. Sebab mari saya beritahu, semasa kita hidup di dunia inilah kesempatan kita untuk mengenal Tuhan dan mengenal rencananya dan tujuannya. Setiap yang lahir itu Tuhan menjadikan Anda hidup dengan tujuan dan kehendaknya, melakukan kehendak dan tujuan. There is a purpose for God to make you alive and born. Dan inilah yang saudara perlu ketahui. Firman Tuhan yang pertama yang saya ingin kita baca bersama-sama adalah di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Ini adalah kesaksian hamba Tuhan yang bernama Rasul Petrus. Dan
dia berbicara tentang kematian Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24, Petrus berbicara, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata, atau Raja Daud, tentang Yesus, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam ayat 27, dunia orang mati di sini dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris adalah Hades. Hades, dunia orang mati. Dan kita lompat ke ayat yang ke-31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati atau Hades. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan hell. Hell, di mana terjemahan yang dangkal adalah neraka. Tetapi mari saya menghimbau Anda hari ini, neraka itu umum. Yang lebih tepat adalah apa yang dipanggil dunia orang mati atau Hades. Kita melihat di sini Nabi atau Raja Daud tahu bahwa keturunan yang dijanjikan oleh Allah ini, yang kini kita ketahui Mesias ini akan mati, tetapi dia akan bangkit. Dan bahkan dia melihat secara profetik bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan Yesus itu di dalam dunia orang mati. Dan baru saya beritahu pada saudara, satu daripada kunci bahwa sesungguhnya Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan. Bahkan Joseph of Arimathea mengambil tubuh Yesus ini dan menempatkan dia di kuburan yang telah dia siapkan, kuburan orang-orang kaya. Yesus tidak ada kuburan yang disediakan, tetapi Tuhan sudah merencanakan bahwa dia tergolong daripada golongan kuburan orang-orang kaya karena Yusuf Arimathea. Tetapi selama 3 hari dan 3 malam, tubuhnya di situ dikatakan oleh Petrus bahwa dia berada di dalam neraka. Tetapi di dalam Alkitab ini dikatakan lebih jelas dunia orang mati. Dalam bahasa aslinya dipanggil Hades. Apakah itu Hades? Hades adalah bahasa Greka yang dimaksudkan sebagai dunia orang mati. Manakala dalam bahasa Ibrani ia dipanggil Sheol. So Hades bahasa Greka dan Sheol bahasa Ibrani, kedua-duanya diterjemahkan sebagai dunia orang mati. Bishop Joe, maksud kamu ada satu lagi dunia? Itu adalah merupakan
Allegori ataupun pernyataan tentang tempat. Ada satu tempat bagi orang-orang yang telah meninggal yang dipanggil dunia, satu dunia yang dipanggil dunia orang mati. Dan dalam Kisah pasal 2 ini baru dinyatakan tentang Hades ini, tentang Sheol ini, untuk menyatakan kepada Anda bahwa apabila manusia ini meninggal, kita bukanlah hilang begitu saja seperti asap, sebagaimana kebanyakan orang. Kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pencipta. Allah itu roh, Yohanes 4:24. Maka rupa dan gambar, the image of God di dalam diri kita yaitu roh. Roh. Anda adalah manusia roh, makhluk yang dipanggil roh, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam sebuah tubuh yang dihasilkan oleh roh manusiawi yang dipanggil Bapa dan Emak Anda. Tetapi setelah meninggalkan dunia ini, tubuh ini kembali menjadi debu, karena tubuh ini memang diciptakan daripada tanah. Tetapi roh itu akan kembali ke asalnya, yaitu spiritual realm, spiritual world. Roh ini akan kembali kepada Allah bagi mereka yang melalui pintu itu, yaitu Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah pintu. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengikuti hukum, yang tidak mengenal Kristus sebagai juru selamatnya itu, jiwanya itu tersesat. Jiwanya itu yang menolak kebenaran, yang menolak kehidupan yang menurut kehendak Allah. Dia memilih kehendaknya sendiri, dia memilih jalannya sendiri, dan biasanya jalan manusia itu senantiasa jalan yang oposit, yang menentang jalannya Tuhan. Maka mereka yang memberontak inilah, ada satu dunia yang dipanggil dunia orang mati. Dan bila mereka meninggal, dunia orang mati inilah tempatnya roh-roh dan jiwa-jiwa yang mati. Kadang-kadang roh, jiwa, roh itu sinonim. Tetapi bila dalam terang firman Tuhan, jiwa manusia dan roh manusia itu adalah ada dua substansi, tidak sama. Tapi kadang-kadang kita mengatakan jiwanya atau rohnya, sehingga banyak orang mengatakan jiwa dan roh itu sama. Tapi bagi saya tidak sama. Tapi kadang juga kita terima jiwanya, nyawanya. Tapi roh itu adalah diri Anda sendiri. Di sini satu wahyu sedikit pemahaman kita bahwa ada satu tempat yang dipanggil dunia orang mati, yang dalam bahasa Greek adalah Hades dan Sheol. Ya. Nah, dikatakan Yesus berada di bumi, di muka bumi ini selama 3 hari dan 3 malam. Tetapi rohnya tidak mati. Maksudnya rohnya itu tidak tinggal di dalam tubuh. Alkitab menyatakan bahwa rohnya itu keluar dari tubuhnya dan dia pergi ke dalam alam maut ini dengan tujuan. Nah, saudara katakan, apa tujuan Yesus turun ke jurang maut ini, ke alam maut yang dipanggil Sheol atau Hades? Alkitab menyatakan kepada kita
di dalam surat Petrus kembali. Mari kita bacakan di dalam surat Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh, dengar ini, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, di sini kita melihat dia dibangkitkan menurut roh atau dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu telah membangkitkan Yesus. Tetapi ayat seterusnya dikatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Di dalam bahasa Inggris dan tafsiran bahasa Greka, penjara ini adalah Tartaru. Tartaru, ya. Tartaru adalah merupakan satu bagian atau lebih dikatakan sebagai penjara di dalam alam maut yang Anda panggil neraka, tetapi lebih tepat dikatakan dunia orang mati, Hades atau Sheol. Ada satu kompartemen, ada satu bagian di dalam dunia orang mati ini yang dipanggil penjara atau yang dipanggil Tartaru. Dan ayat 19 menyatakan ini di dalam roh Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam Tartaru ini. Di sini kita boleh tahu bahwa neraka atau alam maut ini ada berapa bagian. Dan satu daripada bagian adalah tempat di mana jiwa-jiwa atau roh-roh manusia yang tidak menerima kebenaran, yang menolak kebenaran, yang mengambil keputusan memberontak dan mengikut jalan setan dan iblis. Bila mereka mati, mereka akan pergi, rohnya akan dibawa oleh malaikat iblis ke alam maut, ke Hades ini, ke Sheol, dan ditempatkan di satu tempat yang dipanggil Tartaru atau penjara. Dan dikatakan nama ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterannya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Petrus memiliki wahyu yang amat supernatural. Ini membuatkan saya, dari mana Rasul Petrus ini mendapat wahyu yang demikian dalam tentang Yesus? Saya baru teringat dalam kitab Injil, di mana kali-kali terakhir Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan, aku mengasihi kau. Belilah makan, feed my sheep. 3 kali datanya, apa engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Sehingga Yesus menyatakan bagaimana dia akan mati. Setelah itu Yesus berkata, marilah ikut aku. So, Yesus mau Petrus ikut
Karena ada beberapa hal yang dia ingin nyatakan secara intimasi dan secara pribadi. Sehingga ketika Petrus mengikuti Yesus, dia melihat Yohanes di belakangnya dan berkata, Tuhan, bagaimanakah orang ini nanti? Dan Yesus berkata, don't bother. Kalau aku inginkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Dan pada waktu Petrus mengikuti Yesus ini, saya percaya di dalam persekutuan pribadinya dengan Yesus, dia mulai menceritakan tentang beberapa rahasia-rahasia dan misteri. Sehingga saya melihat dalam tulisannya ini, wow, dahsyat. Petrus menulis bagaimana Yesus ini dibunuh secara tubuh, tetapi di dalam roh dia dibangkitkan. Yang dimaksudkan Petrus di sini adalah semasa dia tinggal di perut bumi selama 3 hari dan 3 malam, Roh Kudus membangkitkan roh Yesus ini, dan Yesus turun pergi dengan satu misi ke alam maut yang dipanggil neraka atau Hades, Sheol, dan dia mulai memberitakan tentang, ya seperti memberi update lah ya, memberi satu kemaskini tentang situasi dan tentang penggenapan nubuatan bahwa Mesias ini datang. Banyak orang berpikir bahwa kalau begini ini adalah peluang kedua ya. Tidak dikatakan. Kalau saudara melihat dalam ayat 19, roh itu dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Apakah ada kesempatan kedua mendengar berita Injil untuk bertobat? No, bukan. Di dalam ayat 19 ini, di dalam roh yang dia memberitakan Injil, maksud dia preach dalam bahasa Inggris. And preach, memberitakan, herald. Dia menyampaikan sesuatu berita. Bukan berita untuk bertobat, tapi memberitakan kabar baik Injil, Evangelion, bahwa dia datang untuk membawa orang-orang kudus yang selama ini juga berada di alam maut, tetapi yang hidup benar. Sudah tibanya mereka terlepas daripada ikatan maut ini, daripada kuasa maut ini. Dan kini, masih ingat enggak? Berapa minggu yang lalu saya mengajar bagaimana Yesus menghembus nafasnya yang terakhir dan berkata, it is finished. Dan dikatakan nyawanya putus, tetapi dikatakan kuburan-kuburan itu, banyak kuburan itu mulai terbuka dan orang-orang kudus mulai hidup bangkit kembali. Sehingga saya katakan ada satu kebangkitan yang pertama. Maksudnya kebangkitan Yesus itu dia bangkit bukan seorang-seorang, tapi dia bangkit disertai dengan orang-orang yang kudus semenjak zaman Nuh lagi. Berarti zaman Nuh adalah generasi Adam. Masih ingat ketika zaman Nuh itu hanya 8 orang yang selamat, tapi yang lain itu mati karena banjir. Tetapi jiwa-jiwa yang meninggal dari sejak zaman Adam sampai ke zaman Malaki, perjanjian lama, setiap orang mati, termasuk Musa, termasuk Nabi Abraham, akan masuk ke satu tempat yang dipanggil dunia orang mati, dan akan berada di dalam sana, di alam maut yang dipanggil Hades. Sehinggalah Kristus datang dan membawa tawanan-tawanan ini keluar daripada alam maut ini, karena hanya satu orang yang telah mati dan bangkit,
yaitu Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Haleluya. Karena kebangkitan inilah dia menang atas kuasa maut dan dia melepaskan tawanan-tawanan. Bahkan dia sempat memberitakan, memproklamirkan kabar baik ini kepada orang-orang yang berdosa di zaman Nuh. Bukan semestinya dia membawa mereka karena mereka memang orang berdosa, orang jahat, tetapi satu daripada bagian tempat di alam maut itu yang dipanggil pangkuan Abraham. Sebab di dalam dunia orang mati di dalam perjanjian lama, ya bukan perjanjian baru, setiap orang mati akan pergi ke dunia orang mati, Hades ini ada dua bagian. Satu bagian siksaan, dan satu lagi satu tempat sementara yang dipanggil pangkuan Abraham, Abraham Buzum. Kenapa? Karena Abraham dinyatakan sebagai bapa iman. Waktu itu belum Injil diberitakan tentang Yesus. Orang harus memiliki iman kepada Allah untuk hidup yang benar. Jadi zaman perjanjian lama sebenarnya, sebelum hukum Taurat, adalah zaman yang dipanggil zaman iman. Adam percaya kepada Tuhan, Musa percaya kepada Tuhan, Abraham, Ishak, Yakub percaya kepada Tuhan, dan dia mulai hidup benar karena dia menerima pernyataan ini. Itu adalah zaman iman. Zaman Musa dipanggil zaman Taurat. Orang yang meninggal di zaman Musa akan diadili mengikut hukum Taurat. Tetapi orang yang meninggal sebelum zaman hukum Taurat adalah zaman iman dan conscience, suara hati. Ada mengatakan salah dan benar, dan dia harus menerima kebenaran Allah itu. Maka itulah sebabnya di dalam dunia orang mati ini ada satu kompartemen bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang dipanggil pangkuan Abraham. Tetapi ada satu jurang yang memisahkan antara penjara ini, kompartemen untuk orang-orang tidak benar. Bagaimana saya tahu? Mari saya bawa saudara di dalam pernyataan Yesus di dalam kitab Lukas pasal ke-16. Ya. Lukas pasal ke-16 ini adalah merupakan bukan fable, bukan cerita dongeng, tetapi Yesus melihat ini dan dia ingin menyatakan sebelum dia membawa tawanan-tawanan. Tapi sebelum saya lihat Lukas pasal yang ke-16 ini, amat baik jikalau saya bawa saudara melihat tulisan Paulus dalam surat Efesus pasal 4, 8. Rasul Paulus menuliskan begini, itulah sebabnya kata Nas, tak kala Yesus ini naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, prisoners, setawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 8, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Haleluya. Dunia, bumi, bagian bumi yang paling bawah. Di manakah alam maut ini? Di manakah tempat yang dipanggil neraka bagi dunia orang mati ini? Dia bukan di sana, tetapi dia berada di dalam bagian bumi yang paling bawah. Paling bawah, maksudnya di pusat bumi yang kita hidup sekarang. Ada satu tempat yang dipanggil jurang maut. Ada satu tempat yang dipanggil alam maut. Ada satu tempat yang dipanggil dunia orang mati, Hades, Sheol. Dan di dalam itu ada bagian. Dan dikatakan ayat 10, ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Amin. Berarti
selama 3 hari dan 3 malam, Petrus menyatakan tubuhnya itu mati, tetapi di dalam roh telah membangkitkan roh Yesus itu. Dan dalam kebangkitannya itu, saya percaya tatkala dia dikuburkan dan batu itu digolek untuk menutupi, Roh Kudus datang dan membangkitkan pada hari keberapa? Saya tidak tahu. Hari pertama, hari kedua, maybe. Tetapi Roh membangkitkan tubuh Yesus ini, diubah menjadi tubuh celestial, tubuh rohani. Dan sekarang dia boleh datang bila-bila, dia boleh masuk ke pintu bila-bila, dia boleh berdiri di depan bila-bila selama 40 hari. Masih ingat? 40 hari, 40 malam dia menyatakan, Shalom Elohim, salam damai, jangan takut, ini saya, hantu tidak ada tubuh, tidak ada tulang, tetapi ini saya. Bila dia bangkit, apakah pada hari waktu dia masuk di kubur, atau pada hari Sabat seterusnya, atau pada hari kedua? Tapi yang saya tahu, Petrus menyatakan bahwa Yesus ini telah dibangkitkan. Dan di dalam tubuh ini, saya percaya melalui pernyataan Paulus ini, dia turun, dia berada di dunia orang mati, seperti yang dinyatakan oleh Yesus, sebagaimana Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia berada di perut bumi. Apa yang dimaksudkan perut bumi? Apa yang dimaksudkan tentang bagian bumi yang paling dalam? Di bawah ini, dalam ayat 9, Efesus 4 ayat 9, ini adalah satu bagian yang dipanggil alam maut, saudara. Alam maut. Dan ini dalam Lukas 16 Yesus akan menyatakan hal ini. Amin. From the Eastern Gate corridor came the prophetic voice of Asia. Bishop Joe the Seer, bringing apostolic message restoration, igniting the Holy Ghost movement, end-time prophecy and revelation of Jesus Christ. Jesus said, God give you this strength of joy. The Holy Spirit era has come. Ya, kembali saya ingin membicarakan tentang neraka dan alam maut. Petrus telah menyatakan, Paulus juga memberikan sedikit wahyu tentang tempat di paling bawah di bumi. Kalau orang bertanya pada saudara, menurut pengetahuan Alkitab, di manakah alam maut? Di manakah dunia orang mati? Saya katakan di bawah sana. Anda tunjuk di bawah, di bagian pusat bumi. Di bagian bumi, bagian yang bumi yang paling bawah. Disitulah orang-orang yang meninggal di luar Tuhan itu ditempatkan. Roh-roh jiwa. Dan sebelum Yesus meninggal, semua orang dalam perjanjian lama, dari zaman Adam sampai ke zaman Nuh, sampai ke zaman Abraham, sampai ke zaman Musa, bila mereka meninggal, mereka tidak akan pergi ke surga. Mereka akan pergi ke dunia orang mati ini. Dan mereka menanti ribuan tahun. Ribuan tahun. Di hadapan Tuhan itu satu hari seperti 1.000 tahun. Bagi Tuhan baru satu hari. Sampailah Yesus, satu-satunya anak
Allah yang tunggal dibangkitkan dari kubur, dan dengan tubuhnya yang baru, tubuh rohani celestial itu, dia turun ke dalam alam maut ini dan melepaskan tawanan-tawanan yang berada di pangkuan Abraham ini. Lalu terjadilah kuburan terbuka, dan dikatakan banyak orang-orang kudus keluar menyatakan diri. Dan saya percaya pada waktu dia naik ke surga, orang-orang ini juga ikut, tawanan-tawanan ini, sebagai Efesus pasal 4 dikatakan ikut bersama mereka. Oh, alangkah indahnya kebangkitan ini. Itu dipanggil kebangkitan bersama Yesus. Yesus naik ke surga, duduk di pangkuan Bapa. Bukan seorang-seorang, dia naik dengan ribuan, tidak tahu berapa ramai orang-orang tawanan yang dulunya diikat, berada di dalam kekuasaan maut itu, mengatakan maut itu sudah hilang taringnya. Haleluya! Maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Dia bangkit dan membawa tawanan-tawanan dari dunia orang mati, dari bagian yang paling bawah itu, naik ke surga bersama Kristus. Kubur terbuka. Haleluya. Nah, mari saya beritahu. Sekarang setiap orang yang meninggal tidak akan pergi ke dunia orang mati ini. Orang yang meninggal di dalam Kristus, yang benar, yang hidup di dalam Tuhan, yang bertobat, akan diangkat oleh malaikat. Rohnya pergi ke Firdaus, ke surga, ke rumah Bapakmu. Dan akan tiba masanya nanti, Alkitab menyatakan satu hari nanti, bila Yesus datang di udara, dalam 1 Tesalonika pasal 4, bila nafiri atau sofa itu dibunyikan, orang yang mati, tubuhnya itu akan dibangkitkan bersatu dengan roh manusia, dan akan naik menyongsong Tuhan ke udara, bersama-sama dengan orang yang masih hidup, diubah menjadi tubuh rohani, bertemu Tuhan di udara. Itu dipanggil hari pengangkatan. Itu merupakan kebangkitan pertama. Itu akan terjadi, kita tidak tahu bila, tapi kita menantikan kedatangan Kristus yang pertama, dalam fase pertama, yaitu di atas awan-awan, untuk membangkitkan orang mati dan mengangkat gerejanya sebelum terjadi 7 tahun penderitaan di bawah pemerintahan antikristus. Masih ingat? Nah, dalam Lukas 16, Yesus bukan berbicara dong di sini. Dia melihat Abraham sebelum, sebab dia itu anak Allah yang ke-19. Ini bukan cerita dongeng ya. Bukan. Yesus melihat Abraham. Yesus melihat ini sebelum kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, perjanjian oleh darah domba Allah. Yesus menyatakan begini dalam ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, kita lihat, Abraham busuk dipanggil dalam bahasa Inggris. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dalam bahasa Inggris dipanggil Hades. Sheol dalam bahasa Ibrani. Sengsara, menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dari situ saya mengambil kata pangkuan Abraham. Lazarus duduk di pangkuan Abraham.
Dalam bahasa Inggris ini neraka, alam maut, hell. Ayat 24. Lalu orang kaya ini berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di dalam alam maut ini ada api. Ini bukan berbicara tentang lautan api. Ada satu lagi ayat Alkitab yang mengatakan di dalam kitab Wahyu, setelah terjadi penghakiman Kristus itu, maka orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke lautan api yang penuh dengan belerang, dan di situ mereka kekal selama-lamanya disiksa siang dan malam menjadi satu kekekalan. Itu belum ada lagi. Tetapi ada satu tempat di dalam pangkuan Abraham ini, ada dua kompartemen. Satu pangkuan Abraham, tempat sementara bagi menantikan Kristus datang membawa tawanan-tawanan ini. Ada satu lagi tempat di mana orang kaya ini berada, yang dipanggil penjara, yang dipanggil Tartaru. Satu bagian di dalam alam maut yang ada api dan penderitaan yang panas. Bahkan karena ia berada di bawah bagian bumi ini, amat gelap. Jurang macam maut yang amat-amat gelap. Ada satu lagi kompartemen bagian dipanggil jurang maut, yang di dalam bahasa Inggris abyss. Tempat ini lagi satu penjara di mana malaikat-malaikat yang jahat itu, paling jahat, yang dipimpin oleh seorang kepala yang dipanggil Apollyon itu, dipenjara di sana. Tapi akan dilepaskan, pada kitab Wahyu akan dilepaskan. Satu lagi tempat Tartaru yang jurang maut yang tiada dasar, berada jauh di sana. Tetapi di sini orang kaya ini berada di dalam alam maut, dan berkata, dia melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham. Kasihanilah aku, Bapak Abraham. Suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Sangat kesakitan. Bila saya membaca ini, saudara, saya menyadari jiwa dan roh orang yang mati itu bila berada di dalam jurang maut itu, dia kesakitan, dia sengsara. Tuhan tidak mau begitu, tetapi dia tidak bertobat, tidak ada imannya. Dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan ada dua tempat di dalam perjanjian lama ini, pangkuan Abraham dan juga tempat siksaan ini di dalam alam maut. Oh, jiwa ini menderita. Dia mau disejukkan ekon, tapi tidak ada nyala api. Ayat 25, Abraham berkata, anak, ingatlah, engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Ayat 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ada jurang. Apa yang berada dalam jurang? Jurang itu tidak ada dasar. Jauh di dalam jurang ini ada satu lagi tempat penjara yang Tuhan sediakan kepada malaikat-malaikat iblis yang tidak dibenarkan keluar ke dunia, ke alam dunia fana ini, menanti penghakiman. Dikatakan dalam surat Petrus, Tartaru ini menanti penghakiman. Akan terjadi penghakiman.
Kristus, penghakiman yang terakhir. Ayat 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Oh, terlambat memberitakan Injil, saudara. Terlambat bertobat. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jurang maut, orang yang meninggal di luar Tuhan akan berada di satu tempat penderitaan dengan api siksaan. Ya, saya tidak berbicara tentang dongeng. Ini juga dipanggil sebagai Gehenna. Saudara dengar, Gehenna, tempat di mana ulat-ulat tidak mati dan busuk. Gehenna adalah satu tempat yang disamakan satu tempat membuang sampah dan tempat orang-orang yang dibuang, bahkan mayat binatang di Israel dulu, sehingga itu dipanggil sebagai Gehenna, tapi diterjemahkan sebagai neraka. Yesus pernah berbicara bagaimana dikatakan jikalau matamu berbuat dosa, cungkilah mata itu. Ya, itu kiasan, ya. Matikan. Kalau tangan kanan berdosa, potong. Jangan sampai, lebih baik Anda naik pergi ke surga daripada buta dengan tangan kudung, daripada kedua-dua matamu, badanmu itu masuk ke neraka. Tapi di dalam ayat itu yang dimaksudkan di sini adalah Gehenna, tempat siksaan. Itu tempat yang sama, di mana ada ulat-ulat, di mana api siksaan itu akan membakar. Ini bukan bicara lautan api yang menyala-nyala. Ini adalah tempat pada zaman perjanjian lama. Orang kaya itu berada di sana. Manakala orang-orang benar berada di satu pangkuan Abraham, ada jurang. Itu keadaan alam maut dulu. Tapi haleluya, sewaktu Yesus dibangkitkan setelah 3 hari 3 malam, dia turun ke bumi yang paling bawah dan memberitakan Injil, menyatakan bukan Injil itu bertobat kamu, dia berkatakan ini yang terjadi. Yesus harus memberi update ke alam maut mereka, termasuk orang kaya ini. Tetapi Yesus bangkit, membawa tawanan-tawanan dalam Efesus pasal 4, naik ke surga, pulang ke rumah Bapa. Oh, berbahagia orang yang dibangkitkan bersama Kristus. Berbahagialah Anda. Penderitaan Anda di dunia selama ini tidak sia-sia apabila engkau menderita karena engkau orang benar. Amin. Ada 5 orang lagi saudaraku, Bapak Abraham. Tapi dalam ayat 29 dikatakan, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Di sini saya melihat bahwa kesaksian Musa dan nabi, maksud dia orang-orang ini hidup dalam perjanjian lama. Orang dihakimi menurut pertama iman, conscience kita. Kita diberikan, manusia ini sudah diberikan hati nurani untuk mengenal salah dan benar. Yang kedua, setelah ada hukum Taurat, maka orang harus dihakimi menurut hukum Taurat. Setelah perjanjian baru dijadi, orang dihakimi menurut kepercayaan dan pertobatan Anda kepada anak Allah. Anda bertobat enggak? Anda percaya Yesus enggak? Anda mengikuti pengajaran Kristus enggak? Perjanjian lama itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun. Di bawah kolong langit ini hanya satu nama. Petrus tidak boleh menyelamatkan. Maria tidak boleh menyelamatkan. Pemimpin-pemimpin agama
Katolik kah, Protestan tidak boleh menyelamatkan. Bishop Josiah tidak boleh menyelamatkan. Yang menyelamatkan Anda adalah Kristus Yesus dan kepercayaan iman Anda kepada Tuhan dan pertobatan Anda itu dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Roh Kudus diberikan untuk memberi saudara kekuatan untuk melawan cobaan dan hidup di dalam kebenaran. Yesus itu satu-satunya jalan. Yesus Kristus itu juru selamat perjanjian baru. Hanya melalui Dia engkau akan selamat. Tapi kisah ini dikatakan kisah terjadi pada zaman Abraham. Ada kepada mereka kitab-kitab Musa. Ada pada mereka kesaksian para nabi-nabi, Yehezkiel, Daniel, kitab perjanjian lama itu, untuk menyatakan siapa Allah yang benar, siapa ilah-ilah yang tidak benar. Tetapi 30 dikatakan orang itu menjawab, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata ayat Abraham terakhir 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan sekalipun seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Maksud dia, bila orang mati, bila orang berada di dalam neraka yang kita panggil Hades, alam maut, tidak ada kesempatan bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil pertobatan. Sementara kita hidup inilah, kalau saudara masih menganut, tidak pernah mendengar Kristus melalui suara rohani itu, ada yang benar. Sebelum saya bertobat, saya ada hati nurani. Ini benar, ini salah. Ya, apalagi ada Alkitab, ada 10 hukum. Ini benar, ini yang salah, ini yang kita ikut. Apalagi kita hidup dalam hidup perjanjian baru yang dipanggil hukum Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus yang mengisafkan kita. Ya. Saya tidak berkata Bishop Joe itu seorang yang benar, suci dan hidup. Selama 40 tahun saya melayani Tuhan, ada masanya saya jatuh. Tetapi bertobat pada usia saya 55 hari ini. Tahun ini, saya percaya, saya berada dalam lunas-lunas kebenaran. Saya meninggalkan manusia lama dan hidup benar, berusaha hidup suci. Sebab saya ada misi, saya ada visi, saya ada iman, saya ada pengharapan bahwa satu hari nanti Tuhan akan upgrade saya. Tuhan akan mempromosikan. Saya coba berusaha untuk menghidup jalan-jalan yang benar, moral-moral yang benar, melakukan perintah dan kehendaknya, dan berusaha mendengar suara Roh Kudus untuk memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Saya tidak mau hidup dalam manusia lama. Saya meninggalkan, saya merubah pikiran saya, jiwa saya, persepsi saya, untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara kepada firman, perkara yang benar, apa yang saya perlu lakukan sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan panggilan saya. Kalau Tuhan memanggil Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai evangelis, sebagai pengerja, sebagai dekon, sebagai ibu rohani, bapak rohani, teruskan. Lakukan itu dengan sesungguhnya, dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Usahakan. Dan kalau saudara setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan tambah dan memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar untuk memenangkan jiwa, untuk memimpin, untuk mengajar, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi bapa rohani, untuk menjadi mentor di dalam Tuhan. Tetapi neraka itu nyata. Dalam 40 tahun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah dibawa oleh Tuhan ke neraka untuk diperlihatkan neraka. Dan cukup, saya tidak mau. Tapi 4 kali saya dibawa ke surga memperlihatkan Firdaus, tempat Bapa itu, rumah Bapa. Saya sudah melihat rumah saya sendiri, rumah generasi saya sendiri, yang Yesus katakan, aku pergi di sana menyediakan tempat bagimu. Dan kebaikan inilah, usaha ini di bumi inilah menjadi
asetnya saya yang dijadikan sebagai tempat persediaan saya bila pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Neraka itu real. Saya akan coba berbicara lagi minggu seterusnya tentang bila mana orang meninggal dan tempat-tempat seperti Efesus. Apa yang terjadi? Tetapi inilah kenyataan bahwa di dalam alam maut ini ada kompartemen, ada bagian-bagian. Lautan api itu dalam kitab Wahyu pasal 19:20. Itu merupakan setelah penghakiman, Tuhan akan ciptakan satu tempat yang dipanggil lautan api dengan belerang, di mana antikristus, nabi palsu dilemparkan, orang-orang berdosa, roh-roh iblis, setan ini dilemparkan ke lautan api. Dan itu terjadi pemisahan langit dan bumi yang baru dan kekekalan selama-lamanya. Itulah destinasi terakhir bagi iblis, bagi malaikat-malaikat yang telah jatuh, bagi Lucifer, bagi antikristus, bagi nabi palsu, dan bagi orang-orang yang mengikut dia, yang tidak bertobat. Tempat destinasi yang Tuhan sediakan adalah lautan api dan belerang. Bakal datang. Tapi hari ini bangkuan Abraham itu sudah kosong di alam maut, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Efesus pasal 4. Dan terjadi waktu Yesus turun ke dunia orang mati, dia melepaskan orang-orang di bawah tawanan ini dalam pangkuan Abraham dan membawa, termasuk Lazarus, termasuk Abraham, naik ke surga hari ini. Tetapi orang yang hidup sejak zaman Adam, zaman Nuh, mendengar berita ini, berita Injil tentang kemenangan Tuhan, mereka masih berada di tempat yang dipanggil alam maut, di penjara, di Tartaru, api siksaan dan belerang. Jangan sangka saudara bila orang berdosa itu meninggal, mati, dia seperti asap. Tidak. Mereka akan berada di sana. Jiwa-jiwa itu disiksa. Dan iblis ada di sana. Karena maut itu, Yesus sudah mengalahkan maut. Kunci kerajaan maut itu sudah diambil oleh Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan masuk di sana. Tapi barang siapa yang tidak percaya, bila dia meninggal, dia akan berada di sana. Sampai terjadi kebangkitan kedua, di mana roh itu akan bersatu dengan tubuh kembali dan berdiri di hadapan penghakiman terakhir, penghakiman setelah 7 tahun, setelah kerajaan 1000 tahun itu. Kalau nanti ada masa saya ceritakan, kerajaan Kristus memerintah 1000 tahun, terjadinya kebangkitan orang mati. Orang yang benar dihakimi untuk menerima upah. Tapi orang yang mati dari alam maut, dari Tartaru ini, akan dibangkitkan dalam tubuh, berdiri satu dengan satu di hadapan pengadilan. Dan pengadilan hakim itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jikalau nama Anda, Alkitab menyatakan, setiap nama yang tidak ada di dalam kitab kehidupan ini, terjadilah penghakiman, di mana orang itu akan dilemparkan ke lautan api dan belerang dan terpisah selama-lamanya. Baru terjadi dunia yang baru, langit yang baru. Tidak ada lagi langit yang memisahkan dunia dan surga bersatu di dalam Yerusalem baru. Oh saudara, sangat indah. Sedemikian sedikit penerangan saya tentang neraka. Apakah itu neraka?
Neraka itu adalah terjemahan yang dangkal. Yang lebih dalam, neraka itu dipanggil alam maut, dunia orang mati. Zaman perjanjian lama, saya ulangi, ada pangkuan Abraham. Dalam zaman perjanjian baru, tinggal ada tempat siksaan, bagian di mana ada juga jurang maut, Tartaru di situ, api, belerang di situ bagi orang yang meninggal. Itu saya katakan, saya menangis terseru-seru banyak kali, dan saya katakan, Bapak, saya bertobat. Saya tidak mau, Tuhan, jikalau selama ini saya mengajar yang palsu kah, nubuatan yang palsu kah, kelakuan tindakan yang salah, aku bertobat. Aku mohon darah Yesus menyucikan. Saya bertobat, Tuhan. Saya mau sudah bertobat. Sebab kematian itu nyata, tapi ada kebangkitan, pengharapan bagi orang yang hidup benar dalam Tuhan. Shalom damai. Subscribe ke YouTube channel saya dan jangan lupa tekan tombol like. Tuhan memberkati.